Habis itu, ya udahlah aku hati-hati aja lah, aku tidur aja lah, aku di kamar, aku kunci pintu. Iya ya aku kunci, kunci pintu. Tadi ngapa nggak aku ngintip? Tahu mamamu masih duduk di apa? Di mana tadi tuh dia duduk di meja makan. Ya Allah, bisa sejelas itu loh. Dan dari situ baru si Chandra ngeh sesuatu. Oh iya ya, memang daerah rumahku di Bandung itu terkenal banyak miske merahnya. Jangan-jangan itu tadi yang nyamar jadi mama aku, coy. Ya lain tengok si Chandra bukan mama ya, berarti mama lagi tidur staycation di hotel lagi enak. Dan memang setelah kejadian itu Wak Chandra nih jadi lebih sensitif lagi dan bisa ngerasain hawa-hawa nggak enak gitu. Cuma namanya laki ya kan, dia cuek-cuek aja, walaupun juga takut juga dalam hatiku tuh pastikan Chandra. Dah itu kejadian pertama nih ya Wak ya. Sampai akhirnya kejadian kedua ini pun terjadi. Jadi waktu itu Yola sama si Chandra lagi pengen pergi keluar lah gitu. Ini di Jakarta nih Wak ya posisinya. Waktu itu Chandra ini lagi datang lah ke rumah Yola sekitar jam 5 sore buat jemput pacarnya ini. Nah waktu itu seperti biasa Chandra sama Yola pamit sama mama Yola dan juga sama si Mbak, ada ART-nya Yola juga situ. Mbak, Ma pergi dulu ya gitu. Pergilah mereka. Nah nggak lama setelah si Yola ini pergi, mama Yola tuh langsung ngechat. Yola, Chandra nanti di jalan hati-hati anak ya. Kalau bercanda ketawanya jangan kencang-kencang. Baca doa terus ya katanya. Nah waktu itu Yola sempat agak bingung dapat SMS mamanya itu kan. Kenapa mama nih tumben kali kayak gini. Tapi ya udahlah, namanya juga orang tua, biasa aja tuh pikirnya si Yola. Tapi memang Wak, pas di hari itu waktu si Chandra jemput, Yola ini sempat ngerasa kayak sesek gitu di mobilnya si Chandra ini, kayak ngap gitu loh. Sampai Yola ini minta yang buka jendela lah dikit, kok kayak ngap kali di sini. Udah itu aja, selebihnya si Yola nggak terlalu punya perasaan yang gimana-gimana Wak. Dan malam itu mereka senang-senang lah jalan, makan, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya gerak balik lah ini ke rumah Yola sekitar jam 11 malam. Nah waktu itu Wak, di perjalanan pulang sama aja juga Chandra Yola biasa-biasa aja, mereka ngobrol, nyanyi-nyanyi dan semua baik-baik aja. Tapi memang tumben mamanya Yola chat Yola terus gitu loh, nanya kapan pulang, nak pulang jam berapa. Padahal biasanya nggak pernah ditanya-tanyain kayak gitu Wak. Kok pergi-pergi aja, yang penting balik jangan terlalu malam. Ini mama yang ngechat terus. Nah singkat cerita Wak, pas Yola ini udah di rumah dan Chandra kan langsung balik tuh, Yola diceritain lah sama mamanya kalau tadi nak, mbakmu ART-nya tadi tuh loh Wak, ngelihat ada kayak perempuan duduk di jok belakang mobilnya Chandra. Nah waktu mbaknya ini lagi lihat, mbaknya pucat langsung bingung antara mau bilang Yola atau enggak nih sebelum pergi. Tapi akhirnya waktu itu mbaknya mutusin untuk diam aja. Tapi lama-lama si mbak ini kok jadi gak tenang gitu loh, kepikiran takut Yola sama Chandra kenapa-napa di jalan nih. Akhirnya barulah dicerita ke mamanya Yola, Bu, tadi saya ngeliat gini, cobalah ibu kabarin nama Yola sama Chandra, saya takut kenapa-napa di jalan. Makanya itulah mama Yola ngechat dia terus kan, disuruh banyak-banyak doa di jalan, terus kalau misalnya balik jam berapa jangan lama-lama kayak gitu. Makanya mamanya panik. Nah kata mbak ART-nya Yola ini Wak, si perempuan itu kelihatan kayak marah gitu, kayak nggak suka gitu sama Yola. Nah Yola yang ngedengar cerita mama itu jadi bingung juga lah ya kan. Ih mah masa iya pantesan tadi kayak ngap gitu loh di mobil. Alah mana Chandra pacar aku nih lagi sendirian pula di jalan. Aman gak ya mah balik ya? Udah berdoa aja kita sama-sama. Jangan kamu bilang sekarang, nanti panik pula dia di jalan. Tunggu aja kita berdoa sama-sama supaya Chandra nih sampai dengan selamat di rumah ya kan. Tunggulah itu si Yola sampai pacarnya ini ngabarin nyampe rumah. Alhamdulillah Chandra sampai di rumah dengan selamat Wak. Dan pas pula udah nyampe itu Chandra langsung nelpon pacarnya. Belum sempat si